وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya setelah beberapa bulan tidak bertemu. Ya barangkali sebelumnya itu karena kesibukan pribadi itu, kemudian apa namanya setelah itu anak sakit seperti itu, dan di tengah-tengah sakit juga ya sedang menghadapi ujian akhir semester seperti itu. Jadi kajian fikih ini cukup terhambat. Ya baik, kembali ke pokok kajiannya pada malam hari ini. Insyaallah kajian fikih pada malam hari ini adalah kajian fikih yang ke-24 ya, mengenai sholat orang-orang yang beruzur. Ya, barangkali mungkin dari kata-kata beruzur ini bisa bisa dilihat pada kondisi kita pada saat ini seperti itu, yang tengah berada dalam masa pandemi seperti itu ya. Mungkin lebih jelasnya akan lebih dijelaskan oleh Ustadz Aris Abu Arsa pada malam hari ini. Oleh karena itu, pada Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan materi kajian. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. Insyaallah malam ini kita akan mengangkat tema sholat orang-orang yang beruzur. Jadi yang dimaksud dengan beruzur, jadi kata uzur itu secara bahasa bisa diartikan sebagai alasan untuk memaafkan. Jadi orang-orang yang beruzur itu adalah orang-orang yang memiliki alasan sehingga dimaafkan, sehingga ada keringanan dari menjalankan suatu perintah agama, tidak sebagaimana hukum asal dari perintah tersebut. Kalau dalam hal ini, dalam kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan sholat, maka ada orang-orang yang juga memiliki uzur, memiliki alasan, sehingga mendapatkan keringanan dalam menjalankan aktivitas sholat, itu tidak sebagaimana aktivitas sholat yang biasa dilakukan. Dalam kondisi atau diperintahkan dalam kondisi tidak adanya uzur bagi seorang muslim mukallaf. Nah, terkait dengan orang-orang yang beruzur ataupun di dalam sholat, jadi nanti setidaknya ada dua rukso, ya, dua keringanan bagi orang-orang yang
memiliki uzur dalam sholat ini. Jadi yang pertama itu adalah kebolehan untuk mengqashar. Yang kedua adalah kebolehan untuk menjamak. Jadi ini adalah dua hal yang menjadi rukhsah atau menjadi keringanan bagi orang-orang yang memiliki uzur. Nah, apa saja yang menjadi uzur bagi orang-orang untuk melakukan sholat itu? Maka nanti akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi ada uzur untuk atau sehingga berupa keringanan atau berupa ada keringanan untuk melakukan qashar, dan ada juga uzur yang kemudian berupa keringanan untuk menjamak ya sholat. Apa itu qashar, apa itu jamak, nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan qashar. Ya. Jadi qashar ini secara bahasa itu artinya adalah meringkas. Nah, jadi meringkas ini ada berbagai macam bentuk bagaimana meringkas sholat. Dan ini adalah salah satu rukhsah ketika seorang muslim atau seorang mukallaf itu dia memiliki uzur. Nah, uzur yang kemudian berkonsekuensi adanya rukhsah untuk mengqashar atau meringkas sholat itu setidaknya ada 3. Ya. Jadi yang pertama itu adalah rasa takut. Jadi rasa takut, yang takutnya ini tentunya adalah bukan takut ini ya, takut yang tanpa sebab ya, tetapi ketakutan yang memang kekhawatiran yang memang memiliki sebab yang jelas. Contohnya adalah ketika kaum muslimin misalnya sedang berhadapan dengan orang kafir di dalam perang, maka di situ ada kekhawatiran berupa serangan dari orang-orang kafir, ya, termasuk ketika kaum muslimin itu sedang melakukan aktivitas sholat. Jadi ini yang dimaksud dengan rasa takut sebagai bentuk uzur. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa bagi kalian antaksuru minas sholati, untuk mengqashar atau meringkas ya dari sholat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut atau khawatir untuk diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, sesungguhnya orang-orang kafir, maka keberadaan mereka itu bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman antaqsuru minas sholati. Jadi boleh kalian itu meringkas sholat. In khiftum, jika kalian merasa takut. Nah, jadi ini adalah meringkas sholat atau qashar. Nah, perlu saya sampaikan di awal bahwa qashar atau meringkas sholat ini sebenarnya ada 2 bentuk. Ya, jadi ada 2 bentuk. Yang pertama itu adalah meringkas atau qashar
itu dalam bentuk umum. Inilah yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 101 ini. Jadi nanti terkait dengan qasar ini ada tiga orang ya yang memiliki tiga golongan, tiga kelompok orang yang memiliki uzur untuk mengqasar sholat. Yang pertama itu adalah yang kita bahas sekarang itu adalah al-khaif, jadi orang-orang yang takut. Nanti yang kedua itu adalah musafir, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang sedang sakit. Nah, qasar sendiri itu ada dua, gitu ya. Nah, jadi yang pertama, qasar itu adalah qasar berbentuk umum, yang artinya meringkas. Terus yang kedua, itu ada qasar yang khusus. Ya, jadi qasar yang khusus ini adalah qasar atau meringkas sholat itu dengan bentuk khusus yang ini berlaku hanya untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Inilah yang kemudian seringkali disebut sebagai sholat qasar. Ya, muncul ada istilah sholat qasar. Nah, sholat qasar itu memiliki ketentuan yang tertentu, ya, bahwa misalnya yang boleh diqasar itu hanya sholat selain maghrib dan subuh. Ya, jadi intinya itu adalah sholat yang 4 rakaat, ya, itu yang diqasar. Nah, sementara itu ya, ini adalah qasar secara khusus. Nah, sementara qasar secara umum ya, yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 1 ini nanti yang berlaku atau menjadi rukhsah yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki uzur yang pertama dan yang ketiga, yaitu yang rasa takut, al-khaif, orang yang sedang merasa takut, dan yang ketiga itu adalah orang yang sedang sakit. Nah, ini meringkas sholatnya itu bisa dalam bentuk meringkas gerakannya, ada dalam bentuk meringkas jumlah rakaat sholatnya. Ya, nah jadi ini yang dimaksud dengan qasar atau meringkas itu secara umum. Jadi bisa meringkas jumlah rakaatnya, bisa meringkas gerakannya. Ya. Nah, dan kalau meringkas secara umum maka tidak dibatasi hanya 2 rakaat, bahkan bisa jadi hanya 1 rakaat saja. Ya. Nah, yang ini berbeda dengan sholat qasar. Ya, jadi kalau sholat qasar, istilah sholat qasar itu nggak ada sholat qasar meringkas sampai 1 rakaat, karena memang memiliki ketentuan yang khusus, itu berlaku hanya untuk musafir. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama itu adalah tadi ya, sholat al-khaif. Jadi al-khaif itu adalah orang yang takut, dan bentuk qasar atau meringkas sholatnya itu adalah masuk meringkas sholat secara umum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata ya faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal yakhudu aslihatahum. Jadi ini adalah pelaksanaan contoh ataupun yang disyariatkan yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 102 terkait dengan bagaimana meringkas atau mengqasar sholat karena al-khauf atau karena takut karena sedang berhadapan dengan orang-orang kafir misalnya di dalam medan peperangan. Allah berfirman wa idza kunta fihim,
Dan apabila kalian itu berada di tengah-tengah mereka, atau engkau berada di tengah-tengah mereka, ya, fa'aqamta lahumus shalah, maka hendaknya engkau mendirikan, ya, bersama dengan mereka salat. Faltakum ta'ifatum minhum, maka hendaklah segolongan dari mereka itu berdiri, ya, ma'aka bersama engkau, wal yakhudu aslihatahum, ya, dan menyandang atau mengambil senjata mereka. Fa'idha sajadu, ya, kemudian apabila mereka sujud, falyakunu min waraikum, maksudnya setelah mereka sujud itu adalah maksudnya satu rokaat itu sempurna, ya. Jadi sampai mendapatkan sempurna satu rokaat, ya, falyakunu min waraikum, maka hendaknya mereka pindah ke belakang mereka, ya. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian datanglah atau hendaknya datang kelompok yang lain atau kelompok yang kedua, lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu ma'aka, maka hendaklah mereka sholat bersama engkau, wal yakhuddu khidrahum, ya, dan mereka mengambil ataupun bersiap-siap wa aslihatahum, ya, dan menyandang senjata. Nah, jadi ini adalah bagaimana tata cara nanti yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pelaksanaan sholat khauf. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya di dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan salah satu contoh pelaksanaan meringkas, ya, atau qasar di sini karena khauf, karena ketakutan, maka di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini sholatnya itu hanya satu rakaat. Jadi dibuat atau dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing kelompok itu sholat satu rakaat bersama dengan Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri itu beliau melakukan sholat dua rakaat. Jadi rakaat pertama beliau menjadi imam kelompok pertama, sementara rakaat kedua itu beliau menjadi imam bagi kelompok yang kedua. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada sholata ala lisani nabiyikum, bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan sholat ala lisani nabiyikum, ya, melalui lisan atau perkataan dari nabi kalian, alal mukimi, bagi orang-orang yang menetap itu arba'an, 4 rakaat, wa alal musafiri rakaatain, sementara bagi orang yang musafir itu adalah 2 rakaat, wa alal khaifi rakaatan, sementara bagi orang yang khaif, orang yang takut, itu adalah 1 rakaat. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya sholat khauf itu bisa jadi hanya 1 rakaat, atau boleh 1 rakaat. Jadi ringkasnya atau meringkasnya itu bisa sampai hanya melakukan 1 rakaat. Bagaimana tata cara sholat khauf? Jadi ringkasnya atau meringkas atau qasar dari sholat khauf itu nanti adalah bisa 1 rakaat. Jadi 4 rakaat itu bisa atau 4 rakaat, 3 rakaat kalau maghrib misalnya, atau 2 rakaat kalau subuh, itu bisa diringkas, atau 4 rakaat ketika asar itu bisa diringkas menjadi 1 rakaat.
Yang kedua, bisa juga diringkas menjadi 2 rakaat. Terus kemudian juga bisa jadi diringkasnya itu adalah dilaksanakan itu sambil berjalan, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat bagaimana dalil-dalil syar'i berupa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bagaimana tata cara salat khauf. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf." Jadi Rasulullah SAW beliau melaksanakan salat khauf, ya, bidai qaradin, ya, di zi qaradin, ardin, min ardi Nabi Sulaim, maaf, ardin min ardi Bani Sulaim, jadi merupakan tanah dari Bani Sulaim. Fasafan nasu khalfahu safaini, ya, maka orang-orang atau manusia itu berbaris di belakang beliau safaini, ya, dengan 2 barisan. Safun mawazil adui wasafun khalfahu. Fasalla bisafil ladhi yalihi rakatan. Jadi satu barisan itu mawazil adu, itu menghadapi musuh. Wasafun khalfahu, sementara barisan yang kedua, ya, di barisan luar itu bersiap-siap untuk menghadapi musuh, sementara barisan yang kedua, yaitu yang berada di belakang Rasulullah SAW. Fasalla bisafil ladzi yalihi rakatan. Maka beliau itu kemudian sholat dengan saf yang berada di belakang beliau, ya, rakaatan, 1 rakaat. Summa nakasa haula'i illa masaf, ya, kemudian mereka itu mundur, ya, ke belakang illa masafi haula'i wa haula'i illa masafi haula'i fasalla bihim rakaatan ukhra. Jadi mereka pindah, ya, ke belakang, ini ke double ininya, ya. Jadi mereka kemudian pindah, ya, ke belakang tempat mereka, ya. Jadi yang berada di belakang Rasul yang sudah sholat 1 rakaat itu kemudian mereka berpindah, ya, ke tempat barisan mereka, barisan yang sedang berjaga. Sementara yang berjaga bersiap-siap menghadapi musuh itu kemudian berpindah, ya, menempati shaf yang sebelumnya itu digunakan untuk melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Fasalla bihim ra'atan ukhra, maka barisan yang kedua tadi itu kemudian sholat maka Rasul sholat bersama dengan mereka 1 rakaat yang lain. Nah, jadi berdasarkan hadis ini satu barisan atau satu kelompok kaum muslimin itu sholatnya hanya 1 rakaat. Jadi diringkas jadi 1 rakaat, kemudian kelompok yang kedua juga 1 rakaat. Ya, sementara Rasulullah SAW itu beliau sholatnya 2 rakaat. Jadi mengimami kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Sementara itu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Salih bin Khawat, ya, dari orang yang menyaksikan Rasulullah SAW melakukan salat khauf dalam perang Zatul Riqah, jadi disebutkan anna ta'ifatan safat ma'ahu, bahwa satu kelompok
itu berbaris ya, bersama beliau. Wataifatun ya wijahal adil. Sementara satu kelompok itu menghadapi musuh. Fasala billati ma'ahu raka'atan. Maka Rasul kemudian sholat dengan orang-orang yang bersama beliau, ya, 1 rakaat. Tsumma sabata qa'iman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya itu sabata qa'iman, ya, tetap berdiri. Wa atamu li anfusihim. Sementara mereka itu kemudian menyempurnakan ya bagi mereka sendiri. Jadi sholat Rasul jadi rakaat pertama itu Rasul mengimami satu kelompok ya. Jadi sama awalnya ya, jadi dibagi dua, jadi ada kelompok yang berjaga-jaga, ada satu kelompok yang menjadi jamaah atau makmum bersama dengan Rasulullah. Rasulullah mengimami 1 rakaat satu kelompok tadi. Nah, setelah selesai 1 rakaat, maka summa sabata qa'iman. Maka Rasul tetap berdiri. Ya, sementara makmumnya itu kemudian sholat lagi 1 rakaat, yaitu menyempurnakan sendiri. Ya, jadi tidak menjadi makmum, tapi sholat sendiri 1 rakaat lagi. Summa insarafu. Kemudian mereka berpaling, ya, mereka berpaling. Ya. Fasofu wijahal adui. Ya, kemudian mereka berbaris untuk menghadapi musuh. Ya. Nah, jadi yang kelompok yang pertama itu mereka sholatnya 2 rakaat. Nah, dari 2 rakaat itu 1 rakaat pertama itu menjadi makmum Rasulullah. Sementara Rasulullah sholatnya baru 1 rakaat, dia tetap dalam posisi berdiri. Ya. Wajah ada ta'ifatul ukhra, kemudian kelompok yang kedua datang. Fasala bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi. Kemudian maka Rasul kemudian sholat ya, bersama dengan mereka itu 1 rakaat allati baqiyat min salatihi, yang tersisa dari salat beliau. Karena beliau baru sholat 1 rakaat, maka beliau sholat 1 rakaat lagi. Nah, rakaat kedua sholat beliau itu beliau mengimami kelompok yang kedua. Nah, summa sabata jalisan. Ketika sudah menyelesaikan menyempurnakan rakaat yang kedua, itu beliau kemudian tetap duduk. Ya, tetap duduk. Wa atamu li anfusihim, sementara makmum beliau itu kemudian menyempurnakan sendiri mereka. Jadi mereka sholat lagi 1 rakaat. Sementara Rasul dalam posisi duduk menunggu. Summa salama bihim, baru kemudian Rasul bersalam bersama dengan mereka. Ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu sholatnya 2 rakaat. Sementara kelompok yang pertama itu sholatnya juga 2 rakaat. Ya, tetapi hanya 1 rakaat yang menjadi makmum Rasulullah. Rakaat kedua itu mereka sholat sendiri menyempurnakan. Nah, begitu juga dengan kelompok yang kedua. Yang kelompok yang kedua itu juga sholatnya 2 rakaat. Nah, rakaat pertama itu menjadi makmum Rasulullah ketika beliau menyelesaikan rakaat kedua beliau. Kemudian kelompok yang kedua ini menyelesaikan atau menyempurnakan rakaat kedua itu sendiri. Ya. Nah, sementara Rasul menunggu dalam posisi duduk, baru kemudian beliau memimpin salam. Jadi beliau salam dulu, itu sekaligus mengakhiri sholat bagi kelompok yang kedua.
Nah, jadi ini yang bentuk qasar yang kedua. Nah, yang ketiga itu sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, "Aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami menghadap kiblat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kunna bi dzatir riqa'i. Hingga kami berada di dzatur riqa'. Qala kemudian berkata, itu saya ringkas ya, jadi agak panjang. Kemudian qala fanudiya bisolati. Maka ia berkata kemudian fanudiya bisolati, maka dikumandangkanlah sholat. Fasalla bi ta'ifatin rakatain. Maka Rasul itu kemudian beliau sholat ya dengan satu kelompok rakaatain, 2 rakaat. Tsumma ta'akharu, kemudian mereka ya, makmumnya itu mundur. Wa shalla bi ta'ifatil ukhra. Ya. Kemudian Rasul sholat dengan kelompok yang kedua atau kelompok yang lain, rakaatain. Ya, 2 rakaat. Qala fakanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u rakaatin wal qaumi rakaatan. Sehingga maka keberadaan sholat ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sholatnya 4 rakaat. Sementara bagi kaum beliau, bagi kaum muslimin itu sholatnya adalah 2 rakaat. Ya, nah, hanya saja ada yang menyebutkan bahwasanya 4 rakaat sholat Rasul itu sebenarnya adalah beliau sholat wajibnya 2 rakaat. Ya, sementara rakaat yang kedua itu adalah sholat nafilah, tetapi beliau tetap mengimami para sahabat. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga. Sementara itu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa ia berkata, "Shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf." Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat bersama dengan kami, salat khauf. Fa shalla bi ba'di ashabihi rakaat. Maka beliau salat dengan sebagian sahabat itu 2 rakaat. Summa salama. Kemudian maaf ya, kalau yang ketiga tadi itu beliau sholatnya 4 rakaat ya, sementara kelompok pertama 2 rakaat, kelompok kedua 2 rakaat. Nah, sementara yang diriwayatkan dari Abu Bakar ini itu adalah bahwasannya beliau itu sholat khauf bersama dengan para sahabat, as-shalla bi ba'di ashabihi rakaat. Maka beliau itu sholat bersama sebagian sahabat 2 rakaat. Tsumma salama. Kemudian beliau mengucapkan salam. Fadakharu. Kemudian kelompok atau makmum beliau itu kemudian mundur. Waja'ala akharuna fakanu fi makanihim. Maka datang kelompok yang lain dan mereka menempati tempat mereka. Fasalla bihim raka'atan. Maka Rasul kemudian salat lagi 2 rakaat bersama dengan mereka. Summa salama, kemudian beliau salam. Fasara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'u raka'atin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 4 rakaat. Wal qaumi raka'atani raka'atan. Sementara kaum beliau itu adalah 2 rakaat. Ya. Nah, tapi kalau di dalam hadis ini itu disebutkan bahwasanya beliau setelah 2 rakaat itu salam. Ya. Jadi dua sholat beliau. Jadi disebut 4 rakaat, tapi 4 rakaatnya itu 2 salam. Jadi 2 sholat. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu hadis yang panjang, dan di bagian akhirnya itu ada perkataan Ibnu Umar. Fayakunu kullu wahidin min at-ta'ifatain.
Nah, sehingga setiap kelompok dari dua kelompok tersebut qad shalla rakaatain, mereka telah melakukan sholat 2 rakaat. Fa in kana khaufun huwa asyadda min dzalika, maka jika ketakutan itu lebih dahsyat dari yang demikian, ya sholat rijalan qiyaman ala aqdamihim, maka sekelompok laki-laki tadi itu melaksanakan sholat dengan berjalan atau berdiri di atas kaki-kaki mereka, aurbanan atau tunggangan mereka, mustaqbil kiblah, ya, dengan menghadap kiblat, au ghairu mustaqbilih, atau tanpa menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, ini jika ketakutan atau kekhawatiran atas musuh itu lebih dahsyat lagi, ya, sehingga kaum muslimin itu dibutuhkan dalam kondisi bergerak, ya, mobile, ya. Jadi sementara kaum muslimin itu harus menunaikan sholat. Nah, maka kalau dalam kondisi yang demikian, maka sholatnya itu dilakukan dengan berjalan kaki atau di atas tunggangan, ya, karena kan pasukan itu ada yang ada yang naik kendaraan, ada juga yang berjalan kaki. Nah, dalam kondisi tadi harus bergerak itu mereka tetap melakukan sholat, ya. Ini juga termasuk qasar sholat yang meringkas sholat dalam bentuk umum. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Unais, ia berkata, ba'atsani Rasulullah SAW illa Khalid bin Sufyan. Jadi Rasulullah SAW mengutusku mencari Khalid bin Sufyan al-Hudali wa kana nahwa Uranah, yang berada di sekitar Uranah wa Arafah dan Arafah. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, ilhab, pergilah, faktulhu, dan bunuhlah dia. Qala, jadi Abdullah bin Unais ini diperintahkan oleh Rasul untuk membunuh Khalid bin Sufyan al-Hulali. Fara'aituhu, maka aku kemudian mencarinya, ya, wa hadarat salatul asri, kemudian datang atau tiba waktu salat asar. Fakultu, maka aku berkata, inni akhafu ayyakuna baini wa bainahu, ya, aku sesungguhnya aku khawatir bahwasanya terjadi sesuatu antara diriku dengan dia, ya, ma'in uakhir as-sholat, ya, jika aku mengakhirkan sholat. Fantolaktu amsi, kemudian aku berangkat berjalan kaki. Wa ana usolli umiu imaan nahwahu, sementara aku itu dalam kondisi atau sedang melakukan sholat dengan memberi isyarat, ya, ke arah urnah, ya. Nah, jadi ini juga yang dilakukan oleh sahabat, ya. Jadi melakukan sholat itu dalam kondisi jadi beliau, ya, Abdullah bin Unais ini diperintahkan Rasul untuk membunuh Khalid bin Sufyan. Nah, dalam proses itu sudah masuk waktu sholat asar. Nah, sementara, ya, Abdullah bin Unais ini khawatir kalau kemudian beliau menjalankan misi yang diperintahkan oleh Rasul, kemudian terjadi apa-apa, beliau belum melakukan sholat asar, kemudian terbunuh, ya. Tetapi di sisi lain, beliau nggak mungkin kemudian sholat dulu, ya, dengan sholat seperti biasa, karena kalau beliau sholat dulu dengan sholat seperti biasa, maka bisa kehilangan jejak dari Khalid bin
Sufyan karena sedang mengikuti Khalid bin Sufyan. Nah, sehingga beliau nggak memungkinkan kalau sholat dulu nanti misinya misi dari Rasulullah nggak selesai, nggak terlaksana. Nah, maka yang dilakukan itu adalah beliau sholat ya dalam kondisi membuntuti Khalid bin Sufyan itu. Ya, jadi beliau sholatnya dalam posisi berjalan. Nah, begitu juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa ia berkata kepada Sa'id bin Al-As, ia sedang menjelaskan tata cara sholat khauf, wa da'muru ashabika in hajahum hajun minal adwi, dan perintahkan kepada sahabatmu ya in hajahum hajun, ya, jika musuh itu menyerang mereka secara bergelombang ya, minal adwi, dari musuh, faqad halalahumul kitab wal kalam, maka boleh bagi mereka itu untuk sholat sambil berperang dan berbicara. Nah, ini adalah juga bentuk tadi ya, mengkosor tadi dalam kondisi takut, khauf tadi, yaitu sholat di dalam peperangan. Maka jika memang tadi ya kondisinya waktu sholat sudah masuk ya, kemudian sedang dalam kondisi berperang ya. Nah, kalau kondisi berperang itu kan bisa meninggal, bisa mati, bisa syahid, sementara belum sholat ya, karena khawatir bahwasannya nanti meninggal kemudian belum melakukan sholat, maka pas perang itu juga sambil sholat gitu. Ya, jadi ini luar biasa bagaimana perhatian para sahabat ya terkait dengan sholat itu ya. Nah, jadi karena ada kekhawatiran tadi, yang kekhawatiran ini adalah kekhawatiran yang bisa mengantarkan jiwa melayang, sementara dalam kondisi belum melaksanakan sholat, sementara waktu sholat sudah masuk. Maka dalam hadis ini sholat itu bisa dilakukan bahkan sambil berperang. Nah, ini adalah bentuk uzur ya, orang-orang yang beruzur. Yang pertama yaitu al-khaif. Yang kedua itu adalah sholat orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kana awala mafturidu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu rak'atani rak'atani." Bahwasanya yang pertama dari apa-apa yang diwajibkan atas Rasulullah SAW berupa sholat itu adalah 2 rakaat. Ilal maghrib, kecuali maghrib. Fa'innaha kanat talasan, karena sesungguhnya ia adalah 3 rakaat. Summa atamallahu al-dhuhra wal asra wal isya'a al-akhirata arba'an. Kemudian Allah menyempurnakan salat duhur, salat asar, dan salat isya yang terakhir itu menjadi 4 rakaat. Fil hadori, yaitu dalam kondisi mukim. Wa aqara salata ala fardiha al-awwal fis safar. Sementara Allah kemudian menetapkan bahwasanya sholat atas kewajiban yang pertama atau yang awal, yaitu berupa 2 rakaat, maksudnya itu adalah fis safar ya, di dalam safar atau di dalam perjalanan. Jadi berdasarkan hadis ini maka Allah menetapkan ya bahwasanya, jadi ini menjadi dalil bahwasanya sholat bagi orang musafir itu kewajibannya itu kembali kepada kewajiban awal ketika sholat itu
perintahkan itu berupa 2 rakaat. Ya. Sehingga ini menjadi rukhsah dari orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan, dan ini adalah bentuk qasar atau meringkas sholat khusus bagi orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Inilah yang kemudian disebut sebagai sholat qasar, yaitu qasar atau meringkas secara khusus, ya, bukan meringkas secara umum, tapi secara khusus memang karena hanya dikhususkan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, ini sahibatu Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku menyertai, ya, Rasulullah SAW fi safar, di dalam satu perjalanan. Falam yazid ala rakaatain, ya, hatta qabadahullah. Ya, maka beliau itu tidak pernah menambah, ya, atas 2 rakaat sampai kemudian Allah mewafatkan beliau. Wazahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullah. Nah, begitu juga Ibnu Umar itu menyertai Abu Bakar di dalam safarnya, maka Abu Bakar juga tidak menambah ketika safar, itu tidak menambah sholatnya 2 rakaat. Ya, maksudnya tidak melebihi sholatnya itu 2 rakaat sampai kemudian Allah mewafatkan beliau. Wasahibdu Umar, maka Ibnu Umar juga menyertai Umar. Falam yazid ala rakaatain, maka Umar juga tidak melebihi dari 2 rakaat ketika safar. Hatta qabadahullah, sampai kemudian Allah mewafatkan beliau. Summa sahibatu Utsman, maka Ibnu Umar juga menyertai Utsman. Falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullah, maka Utsman itu juga tidak melebihkan, ya, dari 2 rakaat sampai kemudian Allah mewafatkan beliau. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwasanya sholat bagi musafir atau sedang perjalanan itu adalah cukup 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah, ia berkata, qultu li Umar bin Khattab, laisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwasannya meringkas sholat ketika safar itu menjadi 2 rakaat atau sholat qasar itu adalah memang hanya karena safarnya, ya, bukan karena kondisi itu sudah belum aman atau ada khauf, ada kekhawatiran atau yang tadi, ya. Ini berdasarkan, ya, hadis dari Abu Ya'la bin Umayyah. Ya, jadi beliau berkata bahwasanya beliau itu bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, terkait dengan ayat surat An-Nisa ayat 101. Ya, laisa alaikum junahun, tidak ada junah, itu tidak ada halangan, tidak ada atau tidak mengapa antak suruh minas sholat, untuk melakukan qasar atau meringkas sholat, in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru, ya, jika kalian merasa khawatir atau merasa takut, ya, orang-orang kafir itu menyerang kalian. Faqad aminan nasu, maka sungguh sekarang itu orang-orang telah merasa aman, ya. Faqala ajabtu mimma ajabta, ya, minhu, maka Umar kemudian menjawab, aku juga merasa heran, ya, sebagaimana engkau merasa heran. Fasa'altu Rasulullah SAW, maka kemudian aku menanyakan kepada Rasul SAW, anzalika, dari yang demikian. Faqala, maka Rasul SAW kemudian bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, yang demikian itu merupakan sedekah yang disedekahkan Allah
atas kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mengqashar sholat bagi orang musafir itu tetap berlaku baik dalam kondisi aman. Artinya yang menjadi ruksa atau yang menjadi uzur itu bukan karena kondisi yang tidak aman, ya, kaum muslimin yang merasa takut dan seterusnya. Artinya ketika musafir itu melakukan perjalanan dalam kondisi yang aman, maka meringkas sholat atau melakukan qashar ketika melakukan perjalanan itu tetap disyariatkan, dan itu disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu sebagai sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya kita menerima sedekah tersebut. Ya. Dan ini yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Harisah bin Wahab radhiyallahu an, ia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah SAW di Mina." Aku sholat bersama Rasulullah SAW di Mina. Ya. Amana makanan nasu, ya, yang merasa aman, ya, manusia ketika melakukan sholat. Waqsaruhu rakaatain. Dan paling banyak itu adalah 2 rakaat. Nah, jadi ini hadis yang menyebutkan bahwasanya meskipun kaum muslimin itu sudah dalam kondisi yang aman, tetapi Rasulullah SAW itu melakukan sholat berarti beliau dalam perjalanan itu adalah paling banyak 2 rakaat. Nah, begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Aswad, ya, dan dari Aisyah yang sama, ya. Jadi bahwasanya tapi tadi ya mengqashar sholat di dalam safar itu bukan berarti keharusan. Ya, jadi bahwa kalau seorang dalam perjalanan maka harus dikosor, harus diringkas menjadi 2 rakaat, tidak. Ya, tetapi boleh dikosor, boleh juga tidak. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu beliau itu sholatnya, ya, itu kadang beliau itu mengqashar, meringkas, kadang juga melakukan secara sempurna, ya. Maka ketika beliau menyampaikan yang demikian kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, ahsan dia Aisyah. Jadi engkau telah berbuat baik wahai Aisyah, ya, wa ma'aba alaiha, dan beliau tidak mencelaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Artinya itu diperbolehkan ketika kita melakukan safar, itu kita boleh untuk mengqashar menjadi 2 rakaat, boleh juga tetap melakukan sholat itu secara sempurna, ya, sebagaimana ketika kita dalam kondisi mukim atau tidak melakukan perjalanan. Nah, selanjutnya terkait dengan sholat orang yang musafir, kebolehan untuk meringkas ini sebenarnya memang terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya kebolehan untuk mengqashar atau meringkas sholat itu tidak dibatasi oleh jarak tertentu. Ya, jadi berapapun jaraknya, selama melakukan safar atau perjalanan boleh mengqashar. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwasanya kebolehan mengqashar itu ketika seorang musafir itu melakukan perjalanan dengan jarak yang tertentu. Nah, yang berpendapat bahwa adanya jarak
tertentu yang menjadi kebolehan seorang musafir itu mengqashar atau meringkas sholatnya, ini juga terjadi perbedaan pendapat, yaitu berapa ya cara diperbolehkannya melakukan qashar. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Yahya bin Mas'ud al-Khunai yang berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qashar salat. Maka ia berkata, karena Rasulullah SAW idza kharaja min syarata salasati amyalin aw salasati farashi ya su'batu syaku shalla rakaatain. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau ketika keluar ya berjalan sepanjang 3 mil atau 3 farsah ya. Jadi 3 mil atau 3 farsah. 3 mil itu sama dengan 1 farsah ya, jadi 1 farsah itu kurang lebih 3 mil. Nah maka ya jadi bagian yang diucapkan agak ragu-ragu ya. Nah maka beliau itu sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis ini ada yang berpendapat bahwasanya cara qashar itu adalah 3 mil atau 3 farsah. Jadi kalau jadi antara 1 farsah dengan 3 farsah ya. Jadi antara 3 mil dan 9 mil. Ya, jadi kalau 9 mil itu kurang lebih sekitar 16 sampai 17 kilo. Nah, jadi ada yang berpendapat ini minimal jarak qashar. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW salat duhra bil Madinah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau salat duhur di Madinah. 4 rakaat. Wasal asra bil Khulaifah rakaatain. Kemudian beliau sholat asar di Dzul Khulaifah itu 2 rakaat. Berarti beliau telah mengqashar atau mereka sholat beliau di Dzul Khulaifah karena telah melakukan safar atau perjalanan. Nah, jarak antara Dzul Khulaifah dan batas kota Madinah itu sekitar 7 mil. Nah, jadi kalau tadi hadis yang pertama itu sekitar 9 mil, ini hadis yang kedua itu adalah sekitar 7 mil. Nah, tetapi kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min 4 bardin. Wahai penduduk Mekah, ya janganlah kalian itu melakukan qashar atau meringkas fi aqalli min 4 bardin, ya jika di dalam salat yang kurang dari 4 barid atau 4 burud min Makkah ila Usfan, ya dari Mekah sampai ke Usfan. Nah ini 4 barid ya. Ini yang kemudian berpendapat bahwasanya jarak qashar itu adalah sekitar, jadi kalau 4 barid itu adalah sekitar 16 farsah ya. Jadi 16 farsah, kalau 1 farsah itu adalah 3 mil, maka ya 16 kali 3. Jadi ini yang berpendapat bahwasanya jarak qashar itu adalah sekitar 85 km ya. Jadi 85 km. Nah ini beberapa dalil ya yang menunjukkan, tetapi jadi saya sampaikan ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak ada batasan jarak qashar. Jadi pokoknya selama sudah melakukan perjalanan safar maka boleh untuk mengqashar. Ya. Nah walaupun memang dari hadis-hadis ini itu yang paling sahih itu adalah hadis yang pertama tadi. Ya. Jadi hadis yang pertama. Nah, tetapi tadi
tentunya memang ya dikembalikan ya kepada kita mengambil pendapat yang mana. Tentunya karena tadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya ya qasar itu akan dalam perjalanan itu kita boleh qasar, boleh juga tidak ya. Dan kalau pun qasar itu tadi ya ada batasan-batasan. Nah, kalaupun kita melakukan qasar ya di dalam sholat, di dalam kita melakukan perjalanan qasar sholat, nah bagaimana kalau di dalam perjalanan atau selama kita melakukan perjalanan itu kita sempat untuk bermukim, artinya tidak dalam perjalanan terus ya. Nah, jadi yang menentukan itu bukanlah kita menetap menetap atau tidak, terus melakukan perjalanan atau tidak. Tetapi yang dimaksud dengan safar itu adalah memang selama kita masih dalam niat melakukan perjalanan dan belum kembali ke rumah kita, ya, maka itu tetap dinilai sebagai safar. Meskipun misalnya kita singgah di satu tempat, kemudian sempat menetap di situ atau tinggal di situ beberapa lama, ya, dan berapa lamanya itu bahkan bisa jadi beberapa tahun. Tetapi selama kita belum menyiapkan untuk mukim atau menetap ya secara permanen di situ, maka kita tetap dihukumi sebagai musafir atau sedang melakukan perjalanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ya illa Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah. Fakana yusolli rakaatain. Maka beliau sholat itu 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah. Sampai kemudian kami pulang ke Madinah. Qultu, aku bertanya, akuntum bi Makkah syai'an, ya, apakah engkau sekalian bermukim di Mekah? Ya, saat itu qala, maka Rasul bersabda, aqamna biha asyra. Ya, aku bermukim di sana itu 10 hari. Ya, jadi walaupun selama 10 hari di Makkah itu beliau mengqasar ya salat. Sementara diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, safar Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW itu beliau melakukan safar. Faqamati sa'asyrata, ya, selama maka beliau bermukim gitu ya, maksudnya menetap ya, artinya singgah ya, di dalam safar beliau itu selama 19 hari. Yusolli rakaataini. Maka selama 19 hari beliau singgah tadi ya, itu beliau sholatnya 2 rakaat. Ya, jadi singgah, walaupun singgahnya ini, jadi dikatakan singgah itu adalah ketika kita tidak, atau orang yang safar itu tidak menetap secara permanen. Maka dalam kondisi ini tetap dihukumi sebagai safar. Nah, jadi ini ya terkait dengan uzur yang kedua, yaitu bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah uzur orang sakit. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun minan nasi usabu bibala'in fi jasadihi. Tidaklah salah seorang dari kalian, dari manusia,
itu tertimpa bala, cobaan, penyakit fi jasadihi, di dalam tubuhnya, illa amarallahu azza wa jalla al malaikata, kecuali Allah memerintahkan, kecuali Allah azza wa jalla memerintahkan kepada malaikat alladzina yafradunahu, yang menjaganya. Faqala, maka kemudian Allah berfirman, aktubu li abdi, maka tuliskanlah, catatlah bagi hambaku ini, kulla yaumin wa lailatin, tiap hari dan tiap malam, maka ya'malu min khairin, apa-apa yang dia lakukan berupa kebaikan, maka fi wisati, ya, selama dia dalam keadaan sakit yang aku ujikan kepadanya. Ya, nah jadi sakitnya orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat. Jadi ini salah satu persepsi yang juga perlu dimiliki ya oleh orang-orang beriman, bahwa kondisi sakit itu bukan berarti bahwasanya sakit itu tidak ada kebaikan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan rahmat, ya, telah memberikan kebaikan itu bagi orang-orang yang sakit. Berupa apa? Berupa orang-orang yang sakit itu diberikan rukhsah, ya, di dalam menjalani kewajiban, tetapi ya, berupa keringanan, tetapi pahalanya itu tetap dicatat sebagaimana pahala amalan yang dilakukan dalam hari-hari biasa, seperti ketika dia tidak dalam kondisi sakit. Jadi ini adalah bentuk kebaikan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sedang sakit. Begitu juga diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdi," ketika seorang hamba itu sedang sakit, au safar, atau sedang melakukan safar, udibalahu minal ajri, maka dicatat baginya itu pahala mislu makana ya'malu nikiman, ya, yang semisal dari apa yang dilakukannya atau yang diamalkannya ketika mukim, ya, sohihan, dan dalam kondisi yang sehat. Ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kemudian kita sakit, ya, sehingga kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sholat ataupun beramal, ya, jadi ini bukan hanya sholat, ya, tapi amal apapun dengan sakit kita atau karena safar, itu kemudian kita memiliki keterbatasan untuk melakukan amal tadi, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menuliskan pahala, ya, semisal, ya, ketika kita dalam kondisi mukim atau dalam kondisi sehat ketika kita sedang sakit. Nah, makanya ini juga sebenarnya menjadi dorongan bagi kita yang sedang berada di dalam kondisi sehat, ya, apalagi sekarang banyak yang sedang saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, karena pandemi COVID ini luar biasa. Maka bagi kita yang sehat, dalam kondisi yang sehat ini, maka kita coba untuk melakukan amal-amal secara rutin, secara dawam, secara kontinu. Ya, nah, kita nggak tahu, gitu ya, walaupun memang kita juga nggak berharap kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit. Tetapi kalau kita sedang sehat, kemudian kita beramal secara rutin, maka kalau kita sakit, yang kondisi kita sakit itu menjadikan akhirnya kita tidak bisa menjalankan amal-amal yang kita lakukan tadi dalam kondisi yang kita sehat tadi,
Maka ketika sakit itu walaupun kita nggak mengamalkan itu atau tidak bisa menjalankan secara sempurna, maka itu tetap dicatat. Ya. Wah, jadi kalau dalam kondisi sehat, kita rajin tuh kajian, hadir. Ya. Nah, rutin. Ya, walaupun mingguan misalnya. Nah, kalau kemudian kita dalam kondisi yang sakit, nah insya Allah Allah juga tetap akan mencatat pahala, ya karena kita sakit akhirnya nggak bisa hadir, insya Allah pahalanya itu tetap dicatat. Nah, ini adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi orang yang sedang sakit. Nah, bagaimana rukso atau kosor yang meringkas, bagaimana orang yang sakit itu meringkas sholatnya atau meringkas sholatnya. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyasjuda, barang siapa dari kalian itu yang mampu untuk sujud, falyasjud, maka sujudlah. Amalam yastati, sementara yang tidak mampu, fala yarfa illa jabhatihi syai'an. Janganlah mengangkat sampai kemudian ke dahinya itu sesuatu apapun. Ya, liyasjuda alaihi, sehingga dia bersujud kepadanya atau di atasnya. Walakinna ruku'ahu wa sujudahu yumi'u bi ra'sihi. Akan tetapi karena dia ruku ataupun sujud itu cukup dengan isyarat kepalanya saja. Nah, artinya adalah bentuk kosor atau bentuk meringkas, bentuk rukso bagi orang yang sakit di dalam menjalankan sholat, itu adalah melakukan dengan semampunya, ya, gerakan-gerakan sholat. Jadi kan sujud itu kan dahi itu kan menyentuh lantai, dahi itu kan menyentuh tanah, dahi itu kan menyentuh tempat sujud. Nah, kalau kemudian kita sakit, maka dan tidak mampu untuk sujud sehingga dahi kita itu menyentuh tempat sujud, maka nggak perlu kita menaruh sesuatu yang di tempat sujud kita, sehingga nggak perlu kita itu sampai sujudnya terlalu ini. Ya, jadi misalnya dikasih bantal, ya sehingga kita sujudnya di atas bantal misalnya, jadi nggak sampai turun ke bawah misalnya. Maka yang demikian itu tidak diperlukan. Jadi kita kalau sujudnya itu hanya sampai gini misalnya, ya, jadi nggak sampai kemudian dahi kita itu menyentuh tempat sujud, maka itu sudah cukup. Ya. Nah, begitu juga sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, kanat bi bawasir, aku terkena penyakit bawasir. Ya, fasaltu Nabi SAW, maka aku bertanya kepada Nabi SAW pada sholati, terkait dengan sholat. Faqala, maka beliau bersabda, sholat qaiman, maka sholatlah dalam kondisi yang berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, jika engkau tidak sanggup maka dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin, dan jika tidak mampu juga maka adalah dengan sisi tubuh, yaitu berbaring maksudnya. Ya, berbaring itu boleh berbaring dengan sisi bagian kanan, boleh dengan sisi bagian kiri. Ya, tetap menghadap kiblat. Ya, tapi boleh sisi bagian kanan, boleh sisi bagian kiri. Hanya saja karena Rasulullah SAW itu menyukai dalam melakukan sesuatu itu adalah bagian kanan, maka memang lebih utama itu untuk berbaring pada sisi tubuh bagian kanan. Nah, itu adalah bentuk tayamun. Jadi tayamun itu adalah mengutamakan bagian kanan. Tapi kalau misalnya sakit, bagian kiri juga tidak apa-apa. Nah, jadi bagi orang yang sakit, intinya gerakan-gerakan sholat itu dilakukan semampunya. Ya.
Kalau misalnya awalnya itu mampu berdiri, rakaat pertama mampu berdiri sampai sempurna rakaat pertama, tapi pada saat rakaat kedua ternyata nggak mampu berdiri, ya sudah kemudian lakukan dengan duduk. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika memulai sholat misalnya rakaat pertama itu nggak kuat berdiri, sehingga rakaat pertama itu dimulai dengan duduk. Tapi kemudian pada rakaat kedua itu ternyata mendapatkan kekuatan, ya, sehingga sanggup untuk berdiri sholatnya dengan sempurna. Maka boleh pada rakaat kedua itu dilakukan dengan berdiri, walaupun rakaat pertamanya itu adalah dengan duduk. Intinya itu adalah kesanggupannya itu adalah ketika sedang melakukan sholat itu sanggupnya seperti apa. Ya. Bahkan kalau tidak sanggup sama sekali itu hanya dengan isyarat mata atau pergerakan sehingga membedakan antara satu gerakan sholat dengan gerakan yang lain. Nah, jadi itu adalah rukhsah bagi orang yang sedang sakit. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya masih ada ya terkait dengan jamak ya. Mungkin kita sementara terkait dengan qasar dulu ya. Jadi qasar tadi intinya qasar tadi itu ada umum ya, umum itu dalam arti meringkas, yang meringkas itu bisa dua, bisa satu, bisa dalam bentuk gerakannya tadi ya. Kalau orang sakit kan hanya dengan apa? Dengan duduk itu kan meringkas juga. Dengan kemudian isyarat mata misalnya itu juga meringkas gerakan sholat. Tapi juga ada kemudian meringkas yang khusus yaitu sebagaimana ketika uzurnya itu adalah dalam perjalanan ya musafir. Jadi itu yang diringkas itu hanya sholat tertentu. Jadi sholat subuh nggak bisa diringkas jadi satu rakaat misalnya. Karena saya sedang safar nih, saya meringkas sholat subuh jadi satu rakaat. Nah, jadi ini terkait dengan qasar sampai sini dulu. Silakan kalau ada karena ini sudah setengah 10 ya, jadi silakan supaya enggak penyampaian satu arah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, dengar nggak suaranya? Iya. Ini Pak Ustaz, tadi kan saya agak ketinggalan nih. Jadi kalau misalnya buat niat sholat itu tuh, ya kalau bener nggak itu kalau waktunya itu zuhur sama asar, maghrib sama isya gitu. Kalau buat yang si sholat yang pauknya itu niat sholat jamaah ya kalau kita sering nyebutnya. Terus satu lagi niatnya itu kayak gimana ya, bacaan niatnya gitu. Ya sekian, terima kasih. Iya, jadi yang sholat jamak ini belum kita bahas ya. Jadi yang jamak belum kita bahas. Jadi walaupun terlambat, tetapi memang jamak belum dibahas. Ya. Jamak sholat. Tapi intinya adalah terkait dengan niat, ya. Memang ada yang berpendapat bahwa niat itu harus dilafadzkan. Tetapi para ulama itu juga banyak yang berpendapat bahwasanya niat itu tidak perlu dilafadzkan, maksudnya tidak perlu dilafadzkan secara lisan. Kenapa? Karena niat itu adalah amalul qalbi. Niat itu adalah amal dari hati. Ya. Jadi tidak harus dilisankan atau dilafadzkan. Hanya saja dengan dilafadzkan itu bisa memperkuat niat. Jadi memperkuat pelaksanaan kita,
pelaksanaan amal yang kita lakukan. Ya. Tetapi setiap amal ya itu harus ada niatnya. Apalagi ketika ini adalah amal ibadah. Nah, jadi kalau amal ibadah, ibadah mahdoh maksudnya, maka itu harus niat. Karena kalau nggak niat itu nggak sah. Nah, jadi harus ada niat. Ya, sebagaimana misalnya kayak puasa kan juga gitu puasa Ramadan. Jadi kalau kita nggak niat, itu nggak sah puasanya. Ya. Bahkan kalau puasa Ramadan, niatnya itu harus sebelum fajar. Sebelum fajar shadiq, sebelum masuk subuh. Ya. Tapi niatnya itu nggak harus dilafalkan. Tetapi sebelum fajar subuh, itu kita harus berniat untuk puasa Ramadan. Nah, begitu juga dengan sholat. Sholat juga harus ada niat, termasuk ketika kita mau mengkosor sholat. Ya, jadi mengkosor sholat itu harus ada niat. Ya. Tentunya ya sebelum kita mengkosor sholat. Ya, nah sementara jamak juga gitu. Ya, nah tapi nanti ada pembahasan ya terkait dengan jamak. Ya, bahwasanya memang bisa jadi jadi ada dalil-dalil, ada hadis yang mengatakan bahwasanya sholat jamak nanti mungkin kita bahas ya. Yang intinya itu adalah jadi yang dimaksud dengan jamak itu kan mengumpulkan dua sholat itu dalam satu waktu, itu namanya jamak. Jadi mengumpulkan dua sholat itu dalam satu waktu. Artinya ada sholat yang dilakukan di luar waktunya. Jadi ada sholat yang dilakukan di luar waktu, dimasukkan kepada waktu sholat yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan jamak. Nah, dan jamak itu bisa diakhirkan, bisa didepankan. Jadi yang dimaksud dengan takdim atau didepankan itu adalah di antara dua sholat itu dilaksanakan atau dikumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Itu namanya takdim. Kalau takhir atau diakhirkan, itu adalah dua sholat itu dikumpulkan, dilakukan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Ya, itu namanya takhir. Ya. Nah, dan itu diingatkan kalau kemudian kita mau melakukan jamak, ya kita niat ya kita niatkan saja saya niat untuk melakukan sholat duhur itu dijamak dengan sholat asar. Ya, nah bisa jadi malah gini jamak takdim. Jadi kita misalnya sudah sholat tapi tetap harus ada uzur ya. Jadi kita sudah sholat duhur. Ya, sholat duhurnya biasa. Gitu ya. Kemudian untuk sholat asar itu karena ada uzur misalnya dalam perjalanan ya maka kemudian jadi kita sudah sholat duhur nih kemudian melakukan perjalanan jadi itu menjadi salah satu uzur ya. Lantas kemudian kita meniatkan untuk menjamak sholat asar itu di waktu duhur gitu. Ya itu juga bisa. Makanya ketika kemudian kita sholat asar kita niatkan menjamak sholat asar kita itu berarti jamak takdim, itu dimasukkan kepada waktu sholat duhur. Nah jadi itu yang dimaksud dengan jamak.
Nah, jadi dan tadi kalau niat maka ya itu boleh dilafalkan boleh, kalau di dalam hati juga boleh, yang dengan bahasa nggak harus dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa yang kita mengerti juga. Yang jelas ada kejelasan kita berniat untuk melakukan amal yang kita lakukan. Ini seperti itu ya. Baik Pak. Kalau misalnya kosor itu berarti kosor itu ganti sholat atau gimana ya? Kadang-kadang agak kebalik sama kosor sama jamaah gitu. Apa tadi? Kosor itu apa ya maksudnya? Ganti sholat atau gimana gitu? Kalau kosor itu artinya meringkas. Meringkas ya? Iya, jadi kosor itu meringkas. Nah, meringkas itu ada meringkas secara umum, ada secara khusus. Jadi kalau meringkas atau kosor secara umum, itu banyak pilihannya. Nah, ini berlaku walaupun memang tetap ada aturannya, ada kaidahnya, ada syariat menjelaskan bagaimana bentuk kosornya. Tetapi bentuk kosornya itu bisa dipilih. Gitu. Ya, contohnya adalah ketika uzurnya itu berupa al-khauf atau rasa takut. Ketika misalnya sedang dalam peperangan. Nah, bentuk kosornya itu dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Ada kosornya itu bisa 1 rakaat. Jadi diringkas jadi 1 rakaat. Jadi walaupun sholatnya 1 rakaat, itu dia tetap mendapatkan pahala sholat sempurna. Bisa juga kosornya itu 2 rakaat. Ya. Cara praktiknya itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Bisa juga kosornya itu dalam bentuk melakukan sholatnya itu dalam posisi bergerak, entah di atas kendaraan, entah itu dengan posisi berjalan kaki. Ya, itu adalah kosor di dalam al-khauf, ya, terus sholat al-khauf, sholat dalam kondisi takut. Nah, kalau kosor dalam kondisi sakit itu adalah kosor bukan jumlahnya, bukan rakaatnya, tetapi kosornya itu adalah dalam bentuk gerakannya. Makanya orang sakit misalnya diringkasnya itu bukan jumlahnya yang dikurangi rakaatnya, tetapi gerakannya yang disederhanakan. Ya, misalnya dengan karena nggak mampu sujud, ya hanya dengan nggak mampu berdiri dengan duduk. Nggak mampu sujud itu hanya cukup dengan isyarat kepala yang agak membungkuk lebih dibandingkan ketika melakukan rukuk misalnya. Atau juga kalau tidak mampu cukup dengan hanya melakukan isyarat mata misalnya. Nah, itu adalah bentuk meringkas atau mengkosor ketika sakit. Nah, ada yang kosor itu secara khusus, yang itu kemudian sering disebut dan distilahkan sebagai sholat kosor. Itulah yang kemudian dikhususkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi sholat kosor yang khusus ini hanya untuk yang sedang melakukan perjalanan. Dan kosornya itu nggak boleh seperti sholat khauf yang bisa 1 rakaat. Jadi kosornya itu adalah 2 rakaat. Gitu. Ya. Nah, sehingga yang bisa dikosor itu hanya sholat tertentu. Sholat subuh nggak bisa dikosor untuk perjalanan. Sementara kalau sholat khauf itu subuh bisa dikosor. Yang 4 saja bisa jadi 1, apalagi 2. Ya. Ya, kita nggak pakai logika gitu, tapi intinya adalah setiap sholat ya ketika kosor itu bisa 1 rakaat. Kalau yang dicontohkan disebutkan dalam hadis itu adalah misalnya sholat asar. Ya, karena orang-orang kafir itu mereka tahu bahwasanya sholat asar itu termasuk juga sholat yang utama dan sangat diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, maka mereka merencanakan untuk menyerang habis-habisan para sahabat itu pada waktu sholat asar. Ya, apalagi kan sholat asar itu biasanya energinya itu sudah di penghujung.
Iya, dan kita kalau sore itu kan udah terasa capek gitu. Nah, makanya kafir itu merencanakan untuk menyerang itu di ketika kaum muslimin sedang sholat asar. Nah, makanya kemudian ada syariat ya terkait dengan bagaimana sholat khauf yang meringkas sholat dalam kondisi kekhawatiran ada serangan dari musuh ya ketika peperangan. Nah, itu yang dimaksud dengan qasar sebagaimana yang disebutkan ya di dalam surat An-Nisa ayat 101. Jadi itu terkait dengan qasar ya. Jadi, silakan kalau ada yang lain. Sedikit mungkin saya mau bertanya. Iya. Baik, yang saya mau tanyakan terkait tadi jarak sholat itu ya. Yang saya pahami sih selama ini yang sekitar 80-an kilo ya Ustaz. Iya. Nah, apa dengan maklumat tadi ya beberapa hadis Ustaz sampaikan sampai ada yang sekitar yang tadi ya berapa satu farsa ya 3 mil jaraknya kan sekitar 4 kiloan gitu saja. Sampai dalil tersebut gitu ya. Sementara selama ini yang dipahami dan begitu juga kalau nggak salah ya saya sependek pengetahuan saya yang saya baca salah satu kitab Syekh Ali Raghib ya tentang kamu soleh itu Ustaz. Itu di sekitar 80-an juga kalau nggak salah bahasanya. Terus yang kedua terkait safar, kalau di kitab kamu soleh itu disebutkan bahwa selama kita tidak bermukim, misalnya kita ini yang mahasiswa, berarti selama itu juga kita mengerjakan sholatnya bisa dijama ya Ustaz ya. Istilahnya iya di jamak gitu Ustaz. Nah, gimana nih? Ya, penjelasannya gitu Ustaz. Apakah boleh membelok dengan mengambil tadi sebagaimana penjelasan Ustaz bahwa sebenarnya pembatasan itu yang kuatnya nggak ada gitu ya? Gimana nih Ustaz? Apanya? Terkait jarak ketika kemudian orang memungkinkan untuk melakukan jamak gitu. Dan terakhir, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian tidak mau mengambil ya, sementara itu kan perkara rukhsah yang ya dalam artian mungkin ada yang ekstrim, ada yang teman-teman mengatakan ngapain kamu jamak gitu ya, sementara di sisi lain kondisi kamu normal-normal aja gitu ya. Nah, dan satu lagi saat ketika kemudian misalnya hujan, boleh tidak misalnya ke kota Bogor ini kan sering hujan ya, pendek sepengetahuan saya kan ada juga memungkinkan untuk dijamak kalau dalam penjelasan hadis atau ya seperti itu saya. Iya. Jadi sekali lagi terkait dengan jarak qasar itu memang ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahkan nggak ada batasan jarak qasar gitu. Artinya selama sedang safar kemanapun maka ya itu kemudian boleh kemudian untuk mengqasar. Tapi ada juga tadi yang berpendapat itu sekitar 3 farsah, yaitu sekitar 16 sampai 17 kilo. Ada juga yang 4 barit ya, atau sekitar 80-an atau 85 kilometer. Ya. Nah, jadi kembali kepada kita mau mengadopsi atau mengambil pendapat yang mana berdasarkan argumentasinya. Ya, kalau kemudian kita kurang yakin misalnya, memang yang paling aman
ya, yang paling aman itu adalah ya yang 80 gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya tadi kembali bahwa kosor atau tidak kosor, ya itu dua-duanya boleh. Ya. Nah, maksudnya gini, kalau kita sedang perjalanan itu kosor atau tidak kosor itu boleh. Tapi kalau kemudian masalah jarak itu kan masalah boleh atau nggak boleh kosor. Atau jarak ini kan kita sudah termasuk safar yang kemudian boleh melakukan kosor atau tidak. Nah, sehingga ketika misalnya di dalam jarak yang kurang dari 80 km misalnya, kita tidak melakukan kosor, maka dalam kondisi itu kan berarti kita nggak melanggar satu ketentuan syariat pun. Gitu. Ya, karena kalaupun kurang dari 80 kilo itu sebenarnya boleh untuk melakukan kosor, tapi kan itu juga nggak harus. Artinya kita nggak kosor pun juga nggak apa-apa. Sehingga memang itu lebih aman. Ya. Nah, tapi kalau kemudian kita mengikuti pendapat yang ya walaupun nggak ada batasan ya, pokoknya sudah safar ya, itu tafadhol silakan. Intinya adalah kembali kepada kita menghadapi. Nah, ini yang jadi yang perlu diingatkan adalah kalau kosor sholat ini dalam konteks sholat kosor itu hanya berkaitan dengan safar. Ya, jadi meringkas sholat. Ya, atau yang sholat meringkas sholat secara umum, tapi jika posisinya adalah khauf, ya. Nah, kalau selain itu, ya, jadi kalau selain khauf, juga selain safar, itu nggak ada kosor berupa meringkas jumlah rakaat sholat. Jadi nggak ada uzur atau rukhsah untuk meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat. Ya. Sehingga dalam kondisi yang lain ya kita walaupun sakit misalnya, ya sakit itu tetap harus kalau isya ya 4 rakaat. Hanya saja tadi yang diringkas itu gerakannya boleh. Gitu. Tapi kalau jumlah rakaatnya tidak boleh untuk diringkas. Atau uzur yang lain misalnya dalam kondisi tadi misalnya hujan, misalnya ini itu nggak ada kemudian meringkas. Ya. Jadi tetap dalam konteks jumlah rakaat. Jadi jumlah rakaat tetap. Nah makanya kan tadi ya uzur tadi itu ada yang kemudian berkonsekuensi kosor atau meringkas, ada yang kemudian membolehkan berkonsekuensi bolehnya untuk jamak. Nah jamak untuk mengumpulkan sholat di dalam satu waktu. Nah kalau jamak sendiri, ya, jadi gambarnya gini, ya. Jadi kalau safar, ya, atau kemudian sakit, ya, maka selain dia memiliki rukhsah untuk mengqashar sholat, juga sekaligus mendapatkan rukhsah untuk menjamak sholat. Jadi orang sakit boleh kemudian menjamak sholatnya. Nah, begitu juga. Jadi yang kalau jamak sholat itu uzurnya itu lebih umum, yaitu uzurnya itu adalah ketika ada kondisi yang menyusahkan, ya,
seorang muslim, maka kondisi itu atau memberatkan, maka dalam kondisi itu boleh untuk menjamak, ya, itu salah. Nah, memang ada, gitu ya. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa menjamak sholat itu nggak perlu ada uzur, karena ada hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjamak sholat, ya, sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, itu tanpa adanya uzur. Nah, tapi kalau kita teliti lagi, maka pendapat yang mengatakan bahwa jamak sholat itu tidak perlu uzur, maka itu lemah. Kenapa? Karena jamak di sini ini harus dilihat sebenarnya apakah definisinya mengumpulkan dua sholat, ya, dalam satu waktu sholat, atau sebenarnya mendekatkan dua sholat, tapi masing-masing sholat itu tetap pada waktunya. Nah, yang tanpa uzur, ya, yang dibolehkan tanpa uzur, itu adalah mendekatkan dua sholat, tapi tetap pada waktunya masing-masing. Ngerti nggak? Maksudnya adalah, contohnya itu adalah sholat duhur itu dilaksanakan pada akhir waktu sholat duhur. Sementara sholat asar itu dilakukan pada awal waktu sholat asar. Nah, yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasul menjamak atau mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar tanpa uzur, itu kondisinya adalah yang seperti ini. Jadi sholat duhurnya tetap pada waktu duhur, sholat asarnya tetap pada waktu sholat asar. Hanya saja sholat duhurnya itu pada akhir waktu duhur, kan itu boleh. Sementara sholat asarnya itu pada awal waktu asar. Gitu. Nah, ini kan kayak ketika kondisi misalnya yang panas misalnya. Dan ketika waktu siang itu panas, itu Rasul mengakhirkan sholat sholat duhurnya pada akhir waktu. Dan itu boleh. Ya, itu adalah pilihan. Ya. Nah, jadi boleh seperti itu. Nah, sehingga menjamak dalam artian mengeluarkan satu sholat itu dari waktunya kemudian dipindahkan kepada waktu sholat yang lain, maka itu membutuhkan uzur. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri, surat An-Nisa ayat 103 atau 104, ya, itu menyebutkan kan bahwasanya sesungguhnya sholat, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi Allah berfirman, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 103 itu bahwasanya inna sholata bahwasanya sesungguhnya sholat kanat alal mu'minina, keberadaannya itu atas orang-orang beriman itu adalah kitaban mawquta. Jadi waktunya itu sudah tertentu. Jadi sholat itu kan waktunya tertentu. Jadi kalau kita melakukan satu sholat, ya, tidak pada waktu yang sudah ditentukan, itu harus ada uzur. Ya. Nah, disitulah kemudian jamak itu dilakukan. Karena jamak itu kan berarti mengeluarkan dari waktu yang telah ditetapkan. Makanya di situ harus ada uzur. Ya. Nah, sehingga tadi kalau misalnya, ya, karena hujan misalnya, kalau hujan nggak boleh meringkas, ya, mengkosor, karena itu tidak menjadi uzur untuk melakukan kosor sholat. Tapi kalau hujan itu bisa digunakan untuk meringkas menjamak sholat. Ya, hujan deras misalnya. Tapi biasanya
menjamak sholat ini bukan dalam konteks gini, maksudnya gini. Jadi menjamak sholat itu gini. Sholat di masjid misalnya, sholat duhur. Ya. Nah, itu dalam kondisi kemudian hujan. Ya, hujan deras. Gitu. Nah, yang hujan deras ini ya diperkirakan atau asumsinya itu sampai waktu asar juga. Nah, karena itu makanya kemudian sholat asar itu di jamak takdim. Ya, jadi setelah sholat duhur itu kemudian sholat asarnya itu di jamak takdim. Ya. Jadi ini adalah untuk memudahkan. Kenapa? Maksudnya adalah supaya nanti nggak balik lagi ke masjid lagi gitu loh untuk melakukan sholat asar. Ya, sementara kondisinya diperkirakan akan hujan deras. Nah, itu yang dimaksud adalah untuk memberikan kemudahan. Ya. Dan ketika hal tersebut itu ternyata pada waktu masuk sholat asar ternyata terang gitu. Ya. Ternyata uzurnya itu sudah hilang. Jadi kalau uzurnya sudah hilang, tapi kita sudah menjamak sholat kita, maka sholat kita itu tetap sah. Sholat yang dijamak itu tetap sah. Ya. Jadi itu terkait dengan jamak. Nah, bagaimana dengan kondisi tadi ya yang sedang safar? Jadi memang tadi, jadi para sahabat itu ada yang jadi tadi ya, jadi mukim itu kan artinya menetap. Jadi mukim itu artinya tinggal. Ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan di sini itu adalah tinggal yang seperti apa yang bisa menghilangkan status seseorang itu dari safar atau dari sedang melakukan perjalanan. Jadi, yang dimaksud mukim yang kemudian menghilangkan status safar dari seseorang itu adalah mukim atau menetap selamanya. Jadi maksudnya selamanya ini bukan selamanya sebenarnya, tapi niat untuk menetap di situ tidak pindah. Itu namanya. Nah, ketika kita misalnya meniatkan yang seperti itu, maka status safar kita itu hilang. Ya. Jadi itu niat, walaupun bisa jadi ternyata niat kita itu 5 tahun kemudian berubah misalnya. Ya. Tapi kalau kemudian niatnya menetap di situ, ya kayak saya misalnya, saya ini sedang sekarang ya sudah mukim di Bogor. Karena niatnya ya sudah menetap di Bogor. Ya. Walaupun kan nggak tahu nanti tahun-tahun ke depan apakah pindah atau enggak kan kita nggak tahu. Tetapi posisi sekarang itu ya memang menetap. Ya. Tapi berbeda dengan mukim sementara. Ya, kayak misalnya sedang kuliah. Ya, kalau sedang kuliah itu kan kecuali kalau berangkat kuliah itu sudah meniatkan bahwa saya mau niat kuliah ke Bogor. Dan saya meniatkan setelah lulus kuliah saya untuk menetap di Bogor misalnya. Nah, itu berarti memang niatnya ya mukim. Ya, jadi status safarnya hilang. Tapi kalau nggak ada niat yang seperti itu, maka status safarnya itu tetap berlaku. Ya, walaupun di Bogornya itu misalnya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun. Ya, itu tetap dihukumi sebagai singgah. Ya, atau menetap sementara. Yang itu tidak menghilangkan statusnya sebagai seorang musafir. Konsekuensinya itu adalah ya boleh untuk mengqashar salat. Jadi boleh untuk mengqashar.
Jadi boleh. Oh, boleh. Kemudian kan kita boleh ini, boleh ini kan bukan harus. Ya. Jadi boleh ini bukan harus. Nah, jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis, rukso ini kan sedekah. Nah, dari sisi bahwa ini adalah rukso, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memerintahkan kita ambillah. Artinya kerjakan. Tapi gitu ya, ada hadis yang lain juga tadi yang diriwayatkan dari Aisyah. Ya, yang beliau mengatakan kepada Rasul bahwa ketika beliau melakukan safar, itu beliau kadang itu melakukan qashar, kadang melakukan sholat dengan sempurna. Ya, ketika melakukan seperti itu, maka Rasul mengatakan, ya, aksanti, engkau telah melakukan kebaikan. Artinya itu ada persetujuan dari Rasul SAW. Artinya dilakukan secara sempurna pun ketika kita sedang melakukan safar, ya, itu nggak apa-apa. Ada kebaikan juga yang diambil, yang ada di sana. Ya, jadi misalnya antum sekarang sedang safar, ya, niatnya masih safar atau sudah menetap di Bogor. Ya, jadi kalau sedang safar boleh saja antum sholatnya qashar terus, boleh saja. Ya. Tapi kemudian jadi ya bukan kemudian pertimbangannya ini, ya, bukan kemudian lantas lebih baik mana antara mengqashar dengan melakukan secara sempurna. Ya. Nah, pada masing-masing itu jadi nggak bisa kemudian lebih baik mana. Ya. Pada masing-masing ada kebaikannya. Jadi ketika kita mengambil rukso, melakukan qashar, itu ada kebaikan mengambil rukso. Tapi ketika kita melakukan secara sempurna, maka di situ juga ada kebaikan melakukan secara sempurna. Ya. Nah, jadi terus gimana? Ya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ya. Jadi kadang-kadang kita qashar, ya, yaitu dalam rangka untuk mengambil sedekah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kadang-kala kemudian menyempurnakan pelaksanaan dari sholat kita. Itu juga tidak apa-apa. Ya, jadi ya kalau namanya bully, ya kita nggak kemudian batasi, saya mampu kok, bisa melakukan secara sempurna kok, ngapain di qashar. Ya bukan ngapain di qashar, ya, karena memang boleh qashar gitu. Ya. Ya kan memang juga boleh qashar, jadi nggak perlu muncul pertanyaan, saya bisa melakukan sempurna kok, kenapa harus di qashar. Ya, kalau memang benar-benar ada pertanyaan kenapa di qashar, ya karena memang boleh di qashar, jawabannya kan. Ya. Nah, jadi sehingga bisa tadi dilakukan sebagaimana yang diamalkan oleh Ibunda Aisyah, ya, dan itu langsung ditanggapi oleh Rasul, engkau telah melakukan kebaikan. Jadi itu bisa dicontoh. Jadi di satu sisi kita juga melakukan secara sempurna, di sisi lain kita juga mengambil ruksoh, gitu ya. Jadi kita jangan anti mengambil ruksoh, ya, merasa hebat gitu ya. Wah, saya mah nggak perlu ibadah, mah saya nggak perlu diberi keringanan. Nah, gitu. Ya, saya maunya yang sempurna ya nggak gitu. Ya, jadi diambil juga, tapi juga nggak kemudian terus. Ya, wallahualam bishawab. Ini seperti itu ya. Jalan Mas Faris. Nggak ada suaranya ya?
Mikrofonnya ya kayaknya ya. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Alhamdulillah sudah masuk ya. Alhamdulillah. Afwan, sebenarnya tadi ada gangguan dengan baik. Jazakallah khairan setelah menyampaikan materi kajian fikih pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Semoga bisa menjadi menambah pemahaman kita terhadap ilmu fikih kita gitu, menambah wawasan kita tentang Islam lebih dalam lagi. Amin insyaallah. Untuk mengakhiri kajian fikih kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.